Ini adalah salah satu barang yang membuat gue harus tantrum dulu ke emak gue ngereng berhari-hari untuk minta dibeliin sendal Crocs. Saking gue pengennya punya tuh sendal, karena itu bener-bener hype banget pada zamannya, semua teman-teman gue pada punya. Jadi gue bener-bener definisi iri mampus, gue sampai beli yang KW. Kenapa? Karena emak gue menjanjikan membelikan sendal itu pas lebaran. Jadi dibeliin untuk sendal lebaran, sedangkan itu hype-nya tuh kayaknya 2 bulan sebelum lebaran, pas sebulan sebelum lebaran. Jadi gue ngerasa basi banget. Jadi biar gue gak ketinggalan ngetren, gue inget banget gue beli yang KW-nya di Pasar Lenteng. Itu cuma kayak under 100.000 deh. Seingat gue si Crocs ini tuh harganya lumayan mahal, kayak 200 sampai 400.000 karena tergantung motif. Nah, pada saat itu gue maunya tuh nggak mau yang polos kayak tadi, gue maunya yang ada motif gambarnya, dan itu lumayan mahal. Salah satu temen gue tuh ada yang punya sandal Crocs yang asli, terus gue kan enggak. Terus habis itu gue main ke rumahnya dan dia menyadari bahwa Crocs gue tuh berbeda, dia tebelnya tuh nggak sama kayak punya dia. Pokoknya bahannya jelek deh kalau dibandingin sama yang asli tuh kelihatan banget bedanya. Terus dia nanya ke gue, "Ih, kok Crocs kamu beda sih?" Gue dengan ahlinya gitu, kayak emang udah ahli berbohong sejak dini, gue bilang aja gitu, "Iya, ini soalnya udah keseringan dipakai, jadinya kayak gini, jadinya tipis." Dulu pas zaman SD di rumah gue tuh ada namanya kereta mini. Nah, kurang lebih bentukannya kayak gini. Gue nggak tahu di daerah lain nyebutnya apa, cuma di tempat gue sih bilangnya kereta mini. Ini bayarnya tuh cuma 2.000, tapi kelilingnya jauh banget demi. Kayak gue pernah ya ke Bandung, enggak lah, gila kali lu kalau ke Bandung lu diculik namanya. Gue punya kejadian kocak nih waktu gue naik si kereta mini ini. Jadi waktu itu gue dijanjiin sama teman-teman gue buat naik kereta mini bareng-bareng. Nah, si kereta mini ini datangnya jam 1:30 siang, padahal biasanya tuh jam 12 udah lewat rumah gue. Gue nggak tahu nih telat kenapa ya, Pak. Abangnya nongki dulu kali sama ciwi-ciwi kan. Tapi gue jam 2 siang itu harus ngaji. Akhirnya gue dilema kan, ngaji atau naik kereta mini. Saking dilemanya bahkan ya, gue memilih gitu, ngaji apa naik kereta mini. Gue pengen sholat istiqoroh dulu, tapi kayak kelamaan. Ini kereta udah datang, karena di situ gue masih SD, kayak jiwa gue tuh masih bersih banget, belum tercemar. Akhirnya gue memilih naik kereta mini. Ini happy banget kan di jalan, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, melihat pemandangan. Tapi dalam hati tuh was-was banget jujur, karena kayak gue takut diomelin mak gue. Mak gue sangat tidak memperbolehkan gue untuk bolos ngaji. Saking gak boleh bolos ngajinya tuh gue pernah ya les, dan les gue ini jamnya samaan sama jam ngaji gue, dan gue disuruh keluar dari tempat les itu, suruh cari tempat les lain. Udah kan was-was, tapi kayak masih berpikiran positif, kayak bisa lah balik lagi ke rumah setengah jam gitu muter-muter. Ternyata nih abangnya ngajak muter jauh banget, nyampe di gang rumah gue lagi tuh di 2:30. 1 jam muter-muter kemana aja, lu bayangin. Nah, teman gue masih ngajakin kayak, "Ayo next sekali lagi yuk." Kayak gue, "Enggak deh, ini gue udah deg-degan banget kan, udah 2:30. Pas mau ke rumah gue nih, gue udah nyiapin deh kata-kata gitu biar kalau diomelin gitu gue bilang, "Ya teman-teman aku pada nggak ngaji, jadi udah besok aja ngajinya sepi lah." Pas nyampe, pas mak gue bersabda tuh diomelin, gue ciut. Gue diem doang. Gue pikir kayak gue cuma diomelin doang, jadi kayak gue diem aja tuh di kamar ngedengerin. Ternyata enggak, gue disamperin mak gue, terus gue bilang, "Ngaji sekarang juga," digituin. Padahal itu udah telat. Gue bilang, "Ini kan udah telat, nggak ada ngaji sekarang juga." Akhirnya gue nangis sambil pakai kerudung, pakai baju muslim. Gue ngambil tas keluar rumah tuh nangis. Jarak dari rumah gue ke tempat pengajian itu nggak terlalu jauh, dan di situ gue larinya tuh sambil nangis, bener-bener kayak lagi syuting Bollywood gitu, lari sambil nangis. Nyampe ini di tempat pengajian gue. Nah, sebelum masuk gue hapus air mata dulu biar kagak kelihatan habis nangis. Pas masuk salim, terus ditanya sama guru gue, "Kenapa telat?" Terus gue bilang, "Ketiduran, Bu." Lo tau apa? Temen gue nih ada cowok satu, lemes banget mulutnya. Dia ngomong gini, "Bohong lu, orang tadi gue liat tuh naik kereta mini." Guru gue cuma ketawa aja tuh. Terus abis itu ya udah duduk. Tapi karena gue nggak pendam, ya udah gue lupain. Tapi baliknya sendal dia gue umpetin sih di semak-semak. Barusan banget gue bisa nge-live nih, terus ada yang bilang, "Punya pengalaman pelecehan seksual nggak? Kalau punya cerita dong." Jujur kayak ini gue sebenarnya nggak tahu sih termasuk pengalaman pelecehan seksual atau bukan, tapi ini termasuk pengalaman yang menjijikkan banget menurut gue. Ini kalau denger suara yang aneh-aneh gini, gue juga nggak tahu sih ini apaan, jadi yaudah deh, hiraukan aja. Kejadian ini pas gue kelas 6 SD. Nah, pada hari itu gue baru balik sekolah. Dari sekolah ke rumah gue ini nggak terlalu jauh, jadi gue jalan kaki. Iyalah, masa gue ngesot. Nah, pada saat itu gue balik sendirian, soalnya teman-teman gue nih udah pada pulang duluan gitu. Bukan karena gue gak ada teman, lu enteng banget rahang pada ngomong gitu, enak aja. Nah, pas di tengah perjalanan, ini kan gue jalan ke arah sini. Nah, dari sini ada motor bapak-bapak nih jalan ke sini, tiba-tiba dia nunjukin itunya gitu, kayak, "Dek, lihat Dek." "Apaan nih? Kecil banget." Nggak bercanda. Ini dengan PD-nya dia nih habis nunjukin, dia langsung ketawa, kayak, "Bangga banget tuh Pak."
orang burik kayak gitu. Abis itu balik-balik ya kepikiran anjing. Nah besoknya makin kepikiran lagi gara-gara temen gue nih cerita gini. Temen gue cerita katanya ada satu kasus di mana nih cewek dihipnotis terus dia hamil anak setan gitu. Nah gue kepikiran anjing, gue takut di bapak-bapak kemarin melakukan hal kayak gitu tuh itu salah satu cara hipnotisnya ke gue. Ya namanya anak SD percaya aja anjing. Akhirnya gue cerita kejadian kemarin gue ke temen gue dan ternyata temen gue pernah ngalamin juga dan dia dengan entengnya ngomong kayak gini, ya udah Min, ayo kita beli test pack. Terus akhirnya kita merencanakan gimana caranya beli test pack biar nggak dicurigain, ya kan kita masih anak SD ya, jadi kayak pasti pikirannya ntar dikiranya gue hamil di luar nikah kan, mampus. Pas hari H kita beli ini, nah kita udah menyiapkan skenario. Jadi ceritanya kita nih disuruh sama tantenya temen gue. Jadi temen gue nih bawa handphone, terus pas nyampe di apotek tuh kita pura-pura nelfon tantenya gitu kayak, iya tante aku udah di apotek, mau yang mana test packnya kayak gitu. Jadi nggak bakal dicurigain. Dan itu kita belinya tuh pas istirahat, jadi pas selesai beli langsung ke kamar mandi langsung nyobain. Dan itu ngaco banget sih, cara pakainya salah. Terus hasilnya ya negatif lah anjir, jelas. Terus ya udah anjir, gue berdua sama temen gue nih kayak kesenangan gitu karena hasilnya negatif, kayak tolol banget demi Allah.